Pemerintah sedang membangun salah satu program ekonomi terbesar yang pernah ada di desa. Namanya Koperasi Desa Merah Putih. Targetnya bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan puluhan ribu koperasi yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat desa. Namun, di balik ambisi besar itu, ada satu pertanyaan yang jarang sekali dibahas. Indonesia sebenarnya bukan negara yang asing dengan koperasi. Bahkan sejak awal kemerdekaan, koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Artinya, koperasi bukanlah konsep baru. Kita sudah mencobanya berkali-kali. Sebagian berhasil, tetapi tidak sedikit yang perlahan menghilang tanpa banyak dibicarakan. Lalu, apa yang membedakan Kopdes kali ini? Apakah program ini benar-benar akan menghidupkan ekonomi desa? Ataukah justru mengulang kesalahan yang pernah terjadi puluhan tahun lalu? Dalam video ini, kita tidak akan membahas politik. Kita akan melihat sejarah, teori ekonomi, dan pengalaman Indonesia. Karena seringkali, jawaban terbaik untuk masa depan justru tersembunyi di masa lalu. Kalau kita membuka kembali sejarah Indonesia, koperasi sebenarnya pernah menjadi simbol harapan. Gagasan dasarnya sederhana. Masyarakat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang sulit mereka penuhi sendirian. Petani membeli pupuk bersama, pedagang mendapatkan modal bersama. Nelayan menjual hasil tangkapan dengan posisi tawar yang lebih kuat. Di atas kertas, konsep ini terdengar sangat ideal. Karena itulah koperasi berkembang sangat pesat. Di berbagai daerah lahir koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian, koperasi nelayan, hingga koperasi unit desa atau KUD. Pada masanya, KUD menjadi bagian penting dalam distribusi pupuk, hasil panen, bahkan kebutuhan pokok masyarakat desa. Banyak orang percaya koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Namun perjalanan sejarah ternyata tidak selalu indah. Seiring berjalannya waktu, banyak koperasi mulai kehilangan aktivitas, ada yang hanya buka ketika ada bantuan, ada yang hanya aktif di atas kertas. Bahkan tidak sedikit yang kantornya masih berdiri, tetapi kegiatan usahanya sudah lama berhenti. Nama koperasinya masih ada, ekonominya sudah tidak bergerak. Penyebabnya tentu tidak hanya satu. Ada yang salah kelola, ada yang kekurangan modal, ada yang kalah bersaing dengan pasar modern, ada pula yang kehilangan kepercayaan anggotanya sendiri. Ketika anggota tidak lagi merasa mendapatkan manfaat, perlahan mereka berhenti bertransaksi. Dan tanpa aktivitas anggota, koperasi kehilangan napasnya. Sejarah ini bukan untuk mengatakan bahwa koperasi adalah sistem yang gagal. Justru sebaliknya, sejarah mengajarkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada bangunannya, tetapi pada apakah masyarakat benar-benar merasa membutuhkannya. Dan disinilah pertanyaan besar tentang Kopdes mulai muncul. Kalau kita melihat sejarah koperasi di berbagai negara, ada satu pola yang terus berulang. Koperasi yang bertahan puluhan, bahkan ratusan tahun, biasanya tidak dimulai dari gedung yang megah. Tidak juga dari anggaran yang besar. Mereka lahir karena masyarakat menghadapi masalah yang sama, dan mereka sadar masalah itu lebih mudah diselesaikan jika dikerjakan bersama. Bayangkan, ada 100 petani di sebuah desa, masing-masing membeli pupuk sendiri. Akibatnya, harga yang mereka dapat lebih mahal. Ketika menjual hasil panen pun, mereka bernegosiasi sendirian, sehingga posisi tawarnya lemah. Lalu mereka sepakat membentuk koperasi. Tujuannya bukan sekadar memiliki organisasi, melainkan agar biaya lebih murah dan pendapatan mereka meningkat. Karena koperasi itu lahir dari kebutuhan mereka sendiri, para anggota merasa memiliki. Mereka rutin bertransaksi, mereka ikut mengawasi pengurus. Kalau ada masalah, mereka ikut mencari solusi. Mereka tahu, kalau koperasi untung, manfaatnya akan kembali kepada anggota. Hubungan seperti inilah yang menjadi fondasi koperasi di banyak negara. Sekarang mari kita lihat pendekatan yang berbeda. Bagaimana jika koperasi dibentuk lebih dulu melalui sebuah kebijakan, strukturnya disiapkan, pengurus dibentuk, legalitas dipercepat, bahkan modal awal pun bisa saja sudah tersedia. Secara administrasi, koperasi memang langsung berdiri, tetapi muncul satu tantangan yang jauh lebih sulit diselesaikan, yaitu bagaimana membuat masyarakat benar-benar merasa bahwa koperasi itu milik mereka. Karena rasa memiliki
tidak bisa dibuat melalui surat keputusan. Ia tumbuh ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau anggota bergabung hanya karena ada program, mereka bisa datang di awal, tetapi belum tentu akan tetap aktif beberapa tahun kemudian. Inilah perbedaan paling mendasar. Koperasi yang lahir dari bawah biasanya mencari organisasi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan koperasi yang dibentuk dari atas seringkali harus lebih dulu mencari cara agar masyarakat mau menggunakan organisasi yang sudah ada. Keduanya sama-sama bisa berhasil. Tetapi tantangan yang dihadapi sangat berbeda. Bukan berarti pendekatan dari pemerintah pasti gagal. Dalam banyak kasus, campur tangan pemerintah justru dibutuhkan, terutama ketika desa kesulitan mendapatkan modal, akses pasar, atau pendampingan. Masalahnya bukan pada siapa yang memulai, melainkan apakah setelah koperasi berdiri, masyarakat benar-benar menggunakannya setiap hari. Pada akhirnya, koperasi tidak hidup karena papan nama, tidak juga karena besarnya modal awal. Koperasi hidup karena anggotanya terus membeli, menjual, menabung, meminjam, dan bertransaksi di dalamnya. Tanpa aktivitas itu, koperasi hanya menjadi organisasi yang ada di atas kertas. Dan pertanyaan berikutnya menjadi semakin penting. Apakah seluruh desa di Indonesia memang membutuhkan koperasi dengan model yang sama? Kalau ada satu hal yang membuat pembangunan desa di Indonesia menjadi rumit, jawabannya adalah karena setiap desa memiliki kondisi yang berbeda. Ada desa yang hidup dari pertanian, ada yang bergantung pada perikanan, ada yang menjadi kawasan wisata, ada pula yang sebagian besar warganya bekerja di kota. Artinya, kebutuhan ekonomi setiap desa tidak pernah benar-benar sama. Karena itu muncul satu pertanyaan penting. Apakah satu model koperasi bisa diterapkan untuk puluhan ribu desa sekaligus? Di atas kertas, mungkin bisa. Tetapi dalam praktiknya, tantangannya jauh lebih besar. Sebab masalah yang dihadapi desa pegunungan tentu berbeda dengan desa pesisir. Begitu juga desa yang dekat kota akan berbeda dengan desa yang terpencil. Misalnya sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani padi. Yang mereka butuhkan mungkin akses pupuk yang lebih murah, gudang penyimpanan, atau kepastian pembeli saat panen. Di desa lain yang hidup dari perikanan, kebutuhan utamanya justru cold storage, es batu, dan akses distribusi hasil tangkapan. Sementara desa wisata mungkin lebih membutuhkan promosi dan pengelolaan usaha bersama. Artinya, koperasi tidak bisa hanya dibangun sebagai sebuah lembaga. Ia harus menjawab masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau masalah utamanya adalah pemasaran, maka koperasi harus membantu pemasaran. Kalau masalahnya modal, maka koperasi harus mempermudah akses pembiayaan. Kalau masalahnya distribusi, maka koperasi harus memperkuat jaringan distribusi. Lalu bagaimana dengan desa yang sebenarnya sudah memiliki lembaga ekonomi? Sebagian desa telah memiliki BUMDes yang aktif. Ada pula yang sudah memiliki koperasi lama yang masih berjalan. Kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga UMKM lokal juga sudah memiliki jaringan usahanya sendiri. Kalau begitu, apakah membentuk koperasi baru akan memperkuat mereka atau justru menambah lembaga yang memiliki fungsi serupa? Ini bukan berarti Kopdes tidak diperlukan. Justru di banyak desa, koperasi baru bisa menjadi solusi jika mampu mengisi kekosongan yang selama ini belum terjawab. Namun jika hanya mengulang fungsi lembaga yang sudah ada tanpa koordinasi yang jelas, risiko tumpang tindih akan semakin besar alih-alih saling melengkapi. Berbagai lembaga bisa saling berebut anggota, modal, bahkan pasar. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat desa juga terus berubah. Anak muda desa hari ini tidak hanya bertani, banyak yang berjualan secara online, menjadi konten kreator, membuka usaha kuliner, atau bekerja sebagai freelancer. Kalau koperasi hanya menawarkan layanan yang sama seperti puluhan tahun lalu, generasi muda mungkin tidak melihat alasan untuk bergabung. Padahal, merekalah yang akan menentukan masa depan koperasi. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah semua desa membutuhkan koperasi, melainkan koperasi seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing desa, karena keberhasilan sebuah koperasi tidak ditentukan oleh banyaknya gedung yang dibangun atau banyaknya papan nama yang dipasang. Keberhasilannya ditentukan oleh seberapa besar masalah masyarakat yang berhasil diselesaikan. Dan disinilah tantangan berikutnya muncul. Bagaimana jika target utama bukan lagi membangun ekonomi desa, melainkan sekadar memenuhi target administrasi?
Dalam setiap program berskala besar, selalu ada satu tantangan yang sering luput dari perhatian, yaitu ketika keberhasilan mulai diukur dari angka administratif, berapa koperasi yang sudah dibentuk, berapa pengurus yang sudah dilantik, berapa kantor yang sudah diresmikan. Semua itu memang penting, namun pertanyaannya, apakah angka-angka itu benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya? Bayangkan sebuah koperasi yang memiliki kantor baru, papan nama yang besar, struktur organisasi yang lengkap, bahkan laporan kegiatan yang rapi. Dari luar, semuanya terlihat berjalan dengan baik. Namun ketika ditanya berapa anggota yang aktif bertransaksi minggu ini, jawabannya justru sangat sedikit. Tidak ada pembelian bersama, tidak ada penjualan bersama, tidak ada perputaran usaha yang berarti. Kalau itu terjadi, apakah koperasi tersebut benar-benar hidup? Di dunia bisnis, ukuran keberhasilan bukanlah berapa banyak perusahaan yang didaftarkan, melainkan berapa banyak yang mampu bertahan dan menghasilkan nilai. Prinsip yang sama juga berlaku pada koperasi. Mendirikan koperasi mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa hari, tetapi membangun kepercayaan anggotanya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan kepercayaan itulah yang tidak bisa dipercepat hanya dengan target administrasi. Risiko lainnya adalah ketika pengurus lebih sibuk memenuhi berbagai laporan dibanding mengembangkan usaha koperasi. Waktu habis untuk mengurus dokumen, rapat demi rapat dilakukan, berbagai formulir diselesaikan, sementara pertanyaan yang paling penting justru terlupakan. Bagaimana caranya agar anggota mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata dari koperasi ini? Pada akhirnya, anggota tidak akan bertahan hanya karena ada imbauan atau sosialisasi. Mereka akan bertahan jika koperasi benar-benar memberikan keuntungan. Misalnya harga pupuk lebih murah, akses modal lebih mudah, hasil panen lebih cepat terjual, atau barang kebutuhan pokok bisa diperoleh dengan harga yang lebih baik. Kalau manfaatnya nyata, masyarakat akan datang dengan sendirinya. Karena dalam ekonomi, perilaku manusia hampir selalu mengikuti insentif. Orang akan bertransaksi di tempat yang paling menguntungkan bagi mereka, bukan di tempat yang paling sering mengadakan rapat. Kalau koperasi mampu memberikan nilai tambah, anggota tidak perlu dipaksa untuk aktif. Mereka justru akan datang karena merasa diuntungkan. Itulah sebabnya keberhasilan Kopdes seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga dari pertanyaan yang jauh lebih penting. Berapa koperasi yang masih aktif 5 tahun lagi? Berapa yang mampu mencetak keuntungan? Berapa yang benar-benar meningkatkan pendapatan anggotanya? Karena dampak ekonomi jauh lebih penting daripada sekadar pencapaian administratif. Sejarah menunjukkan bahwa membangun sebuah organisasi mungkin tidak terlalu sulit. Yang jauh lebih sulit adalah membuat organisasi itu tetap hidup ketika program pemerintah sudah selesai. Disitulah ujian sebenarnya dimulai. Lalu, apa yang harus dilakukan agar Kopdes tidak mengulang kesalahan yang sama dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa? Setelah melihat sejarah, perbedaan pendekatan, hingga berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, muncul satu pertanyaan terakhir. Apakah Kopdes akan berhasil? Jawabannya ternyata tidak sesederhana ya atau tidak, karena keberhasilan sebuah koperasi tidak ditentukan saat peresmian. Keberhasilannya justru ditentukan oleh apa yang terjadi bertahun-tahun setelah pita dipotong dan papan nama dipasang. Hal pertama yang paling menentukan adalah rasa memiliki dari masyarakat. Koperasi bukanlah perusahaan milik pemerintah, bukan juga milik kepala desa atau pengurus. Pemilik sebenarnya adalah para anggotanya. Kalau anggota merasa koperasi adalah milik bersama, mereka akan ikut menjaga, mengawasi, bahkan memperbaikinya ketika menghadapi masalah. Yang kedua adalah kualitas pengurus. Mengelola koperasi pada dasarnya sama seperti mengelola sebuah bisnis. Harus mampu membaca pasar, mengatur keuangan, mengelola risiko, dan mengambil keputusan yang tepat. Kalau pengurus dipilih hanya karena kedekatan atau formalitas, koperasi akan sulit berkembang meskipun modalnya besar. Ketiga, koperasi harus memiliki usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar membuka unit usaha karena mengikuti pedoman. Kalau mayoritas warga adalah petani, fokusnya harus mendukung sektor pertanian. Kalau desa memiliki potensi wisata, koperasi harus mampu menjadi bagian dari ekosistem wisata tersebut. Bisnis yang tepat akan jauh lebih penting daripada daftar program yang panjang. Yang tidak kalah penting adalah
transparansi. Banyak koperasi kehilangan kepercayaan bukan karena usahanya merugi, tetapi karena anggotanya tidak tahu kemana uang mereka dikelola. Keuangan yang terbuka, laporan yang mudah dipahami, serta pengawasan yang berjalan dengan baik akan membuat anggota lebih percaya untuk terus berpartisipasi. Karena dalam koperasi, kepercayaan adalah modal yang nilainya seringkali lebih besar daripada uang. Selain itu, koperasi juga harus mampu mengikuti perubahan zaman. Hari ini pasar tidak lagi terbatas pada desa atau kecamatan. Produk desa bisa dijual ke seluruh Indonesia. Melalui platform digital, pembayaran dilakukan secara elektronik, promosi dilakukan melalui media sosial. Kalau koperasi mampu beradaptasi dengan perubahan ini, peluang untuk berkembang akan jauh lebih besar dibanding koperasi yang tetap menggunakan pola lama. Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai Kopdes dari besarnya anggaran atau banyaknya pemberitaan. Masyarakat akan menilai dari pengalaman mereka sendiri. Apakah pendapatan mereka bertambah? Apakah usaha mereka berkembang? Apakah hidup mereka menjadi lebih mudah? Kalau jawabannya iya, maka koperasi akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Jadi, yang tidak diceritakan tentang Kopdes bukanlah bahwa program ini pasti berhasil ataupun pasti gagal, melainkan bahwa sejarah telah menunjukkan satu pelajaran penting. Membangun koperasi itu mudah, membangun kepercayaan jauh lebih sulit, dan tanpa kepercayaan, koperasi hanya akan menjadi nama di papan, bukan kekuatan yang menggerakkan ekonomi desa. Mungkin inilah pertanyaan yang seharusnya kita renungkan bersama. Apakah kali ini Indonesia benar-benar belajar dari sejarah? Atau kita hanya mengulang cerita lama dengan nama yang baru? Koperasi pada dasarnya bukanlah ide yang buruk. Bahkan di banyak negara, koperasi justru menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Yang menentukan bukan nama organisasinya, bukan juga besarnya anggaran, tetapi apakah koperasi itu benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi anggotanya setiap hari. Koperasi Desa Merah Putih adalah sebuah eksperimen ekonomi dengan skala yang sangat besar. Jika berhasil, program ini bisa mengubah wajah ekonomi desa dan memperkuat posisi masyarakat kecil. Namun jika berbagai pelajaran dari masa lalu diabaikan, sejarah menunjukkan bahwa organisasi sebesar apapun bisa kehilangan fungsinya ketika masyarakat tidak lagi merasa membutuhkannya. Menurut kalian, bagaimana? Apakah Kopdes akan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi desa? Atau justru menghadapi tantangan yang sama seperti banyak koperasi sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan ekonomi, kebijakan publik, dan masa depan Indonesia yang dibahas secara logis dan berbasis data. Jangan lupa subscribe karena masih banyak topik menarik yang akan kita bahas di video berikutnya.